Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita dengan nomor pokok mahasiswa 222121012, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1A. Di sini saya akan membuat resum dari dua modul yang berjudul modul pertama Hakikat Menulis dan modul yang kedua Berbagai pendekatan menulis dan tahap penulisan. Hakikat menulis. Menulis meliputi penyampaian pesan melalui bahasa tulisan yang melibatkan penulis sebagai pengirim pesan, pesan atau isi media tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. Menulis memiliki berbagai fungsi dan tujuan seperti fungsi pribadi, interaksional, informatif, instrumental, heuristik, dan estetis. Menulis juga merupakan keterampilan berbahasa kompleks yang memerlukan pengorganisasian ide secara logis dan menyajikannya dalam bahasa tertulis dan konvensi penulisan. Menulis dipengaruhi dan mempengaruhi keterampilan berbahasa lainnya seperti mendengarkan, berbicara, dan membaca, serta memerlukan inspirasi, ide, atau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber baik dari bahan cetak maupun non-cetak. Menulis dan berbicara memiliki kesamaan sebagai keterampilan berbahasa aktif produktif yang melibatkan pengambilan keputusan terkait topik, tujuan, jenis informasi, pola wacana, dan metode penyampaian. Namun keduanya juga mempunyai perbedaan yang mendasar. Terlepas dari tantangan dan mitos seputar menulis menjanjikan manfaat yang signifikan dalam mengembangkan inisiatif, kreativitas, kepercayaan diri, dan keterampilan proses informasi. Kemudian, berbagai pendekatan menulis. Pertama, pendekatan frekuensi. Menurut Mulyono Tianov tahun 2011, pendekatan frekuensi adalah suatu pendekatan yang berpedoman pada banyaknya kegiatan atau latihan. Dengan demikian, ketika kita sering mencoba menulis atau mengarang, maka keterampilan menulis kita akan semakin terasah dan menghasilkan tulisan yang luar biasa. Pada proses menulis karangan, misalnya kekerapan kegiatan atau latihan menulis karangan yang dilakukan akan menentukan kualitas kemampuan menulis karangan yang kita hasilkan. Banyaknya latihan mengarang sekalipun tidak dikoreksi, contohnya menulis buku harian atau surat, akan membantu kita dalam meningkatkan keterampilan menulis. Adapun beberapa implikasi pendekatan frekuensi dalam keterampilan menulis ini dapat dilaksanakan dengan beberapa latihan, di antaranya 1. Secara periodik. Kita bisa membiasakan diri mengamati lingkungan sekitar sebagai objek bahan tulisan, kemudian membuat sebuah tulisan tentang hal-hal yang telah kita amati. 2. Selalu memperhatikan semua proses perkuliahan dengan maksimal dan menulis apa yang sudah dipahami berdasarkan paparan dosen. Biasakan selalu menghubungkan antara keterampilan menulis dengan keterampilan berbahasa yang lain dengan menganggap sama pentingnya. 3. Membiasakan diri mempunyai hasil tulisan berupa catatan yang bisa dibaca berulang-ulang sehingga kita mengetahui kelemahan apa yang kita miliki ketika menulis. 4. Secara terbiasa berusaha untuk selalu membaca buku atau sumber yang lainnya agar bisa dijadikan referensi. 5. Selalu menulis hal sekecil apapun yang bisa dijadikan objek tulisan supaya terbiasa menulis untuk menghasilkan suatu karya yang membanggakan. Kedua, pendekatan gramatikal. Pendekatan gramatikal bisa diasumsikan bahwa pengetahuan atau penguasaan seseorang akan struktur bahasa akan mempercepat kemahiran dalam menulis. Artinya, ketika kita banyak membaca dan menemukan kata-kata yang lazim digunakan dalam bahasa tulis, kita akan terbiasa menggunakan kata-kata tersebut dan menciptakan suatu bentuk tulisan. Ketiga, ada pendekatan koreksi. Pendekatan koreksi ini berkeyakinan bahwa banyaknya koreksi atau masukan yang diperoleh seseorang akan tulisannya dapat mempercepat penguasaan kemampuannya dalam menulis. Artinya, ketika seorang menulis sesuatu kemudian dikoreksi oleh orang lain, lama-kelamaan orang tersebut akan mulai terbiasa menulis dengan baik. Keempat, ada pendekatan formal. Nah, pendekatan formal ini mengungkapkan bahwa perolehan keterampilan menulis terjadi bila pengetahuan bahasa, pengelinikaan, pewancanaan, serta konvensi atau aturan tulisan dikuasai dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa
Kemampuan menulis seseorang akan bergantung pada pemahaman dan kemampuan yang dimilikinya dari hasil proses pembelajaran di dunia pendidikan formal. Kemudian ada tahap pra-penulisan. Pada tahap pra-penulisan merupakan fase mencari, menemukan, dan mengingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh dan diperlukan penulis. Tujuannya untuk mengembangkan isi serta mencari kemungkinan-kemungkinan lain dalam menulis, sehingga apa yang akan dituliskan dapat disajikan dengan baik. Dengan demikian, tulisan yang dihasilkan pun akan lebih mengena sesuai dengan yang diharapkan. Dalam fase pra-penulisan ini terdiri dari sejumlah kegiatan, diantaranya pertama, menentukan topik. Topik adalah pokok persoalan atau inti permasalahan yang menjadi seluruh karangan. Untuk mencapai topik karangan, biasanya kita mengajukan pertanyaan seperti, saya mau menulis tentang apa? Apakah yang akan saya tulis? Nah, jawaban dari pertanyaan itu merupakan topik karangan. Kedua, menentukan tujuan menulis. Setelah mendapatkan topik, langkah selanjutnya tentu menentukan tujuan penulisan. Untuk memperoleh tujuan penulisan, kita dapat melontarkan pertanyaan, mengapa saya menulis dengan topik ini? Dalam rangka apa saya menulis topik ini dan apa tujuan saya menulis topik ini? Perlu diperhatikan, kita juga harus berhati-hati dalam merumuskan tujuan menulis. Jangan sampai tertukar dengan harapan kita sebagai penulis untuk manfaat akan diperoleh pembaca dari penulisan kita. Ketiga, mengumpulkan informasi pendukung. Sebelum menulis, kita perlu mencari, mengumpulkan, mempelajari, memilih informasi yang dapat memperluas, memperdalam, dan memperkaya isi tulisan. Untuk sumbernya, kita bisa memanfaatkan buku, majalah, surat kabar, dan jurnal. Kita juga bisa memanfaatkan internet atau bertanya, berdiskusi, melakukan wawancara atau pengamatan untuk mendapatkan informasi. Informasi ini dikumpulkan sebelum, sewaktu, dan sesudah penulisan. Namun, dengan demikian disarankan agar informasi yang relevan dengan topik karangan dapat dicari, dipelajari, dan dipahami sebelum fase penulisan. Karena dimaksudkan agar proses penulisan tidak banyak terganggu. Kelima, mengorganisasikan ide dan informasi. Sebelum mengarang, para penulis akan membuat rancangan karangan yang kerap disebut dengan kerangka karangan atau rancangan outline. Nah, yang dimaksud dengan kerangka karangan adalah suatu rencana tulisan yang memuat garis-garis besar isi sebuah karangan tersebut. Ada penyusunan kerangka-karangan ini dilakukan karena umumnya kita tidak dapat secara langsung menuangkan isi pikiran secara teratur, terperinci, rapi, dan sempurna. Bagi penulis, kerangka-karangan memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menyusun karangan secara teratur. Yang kedua, menghindari pengulangan, penggarapan gagasan yang sama atau terlewatkannya gagasan-gagasan penting. Yang ketiga, ada menjaga keseimbangan isi setiap bagian karangan, termasuk keluasan dan kedalamannya. Dan terakhir, keempat, memudahkan para penulis mencari bahan tulisan apabila informasi yang telah dikumpulkannya sebelumnya tidak mencukupi. Hal ini harus kita ingat juga, menyusun kerangka karangan tidak selalu sekali jadi, bisa berkali-kali. Disusun, dilihat ulang, diperbaiki, dikaji lagi, diperbaiki lagi, dan begitu seterusnya hingga kerangka-karangan dianggap baik. Bahkan tidak menutup kemungkinan ketika kita menulis, kita menemukan ide yang lebih baik, kita dapat mencantumkan ide tersebut dalam kerangka karangan yang telah tersusun. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.